Beliau caranya wudhu, caranya sholat, cara adabnya makan, adabnya bergaul, menerima tamu, memimpin masyarakat, memimpin istri yang banyak dengan adil. Semua contoh itu, semua contoh. Paham betul? Namanya fi'liyah. Yang ketiga, yang ngendikan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan, maka menjadi sunnah. Jadi namanya sunnah taqririyah. Sunnah apa? Contoh, sahabat Bilal suatu hari habis wudhu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Rasulullah malah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu, karena sholat fardunya masih jauh. Sholat ba'diyah wudhu, baru wudhu, sholat duhurnya masih panjang, masih lama. Sholat 2 rakaat ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Nah, kata-kata Rasul benar itu menjadi sunnah taqririyah. Paham boten? Ini penting. Sing lakoni wong liya tapi dibenarkan oleh Rasulullah menjadi sunnah. Yang sekali-kali mengatakan kalau Rasulullah tidak melakukan bid'ah, jangan melakukan begitu itu. Itu kayak kata sekali SD itu. Yang mengatakan Rasulullah tapi tidak dilarang, bahkan Rasulullah menerima, dibenarkan, itu juga sunnah taqririyah. Contohnya memuji-muji beliau. Ada seorang penyair memuji-muji beliau, baru saja selesai ngimami sholat subuh, jamaah masih kumpul, datang seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Sangal biar Soekardi solikin. Tiba-tiba muji Rasulullah. Ya sayanya panjang sih. Yang penting, innar rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum fi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi dawuda fil hija sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Engkau sungguh engkau orang hebat, pemimpin sukses yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, semua memuji engkau, semua menghormati engkau, terutama pengikut-pengikutmu yang gagah berani, taat, tunduk kepadamu dengan hati yang tulus. Para sahabat, walhasil Rasulullah dipuji-puji, tidak melarang tuh, tidak melarang. Enggak bilang jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh, enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah setelah mendengar pujian, memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Ini untuk kamu Ka'ab bin Zuhair. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha, selimut polos min istabraq. Yang tidak percaya, ayo ke Turki dengan saya ke Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab setelah mendengar pujian. Ayo, nggak percaya, ayo ke Turki. Fakta itu bahwa Rasulullah memberi hadiah burdah setelah mendengarkan pujian. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tunggu dewe. Masih ada tuh. Dari sejak itu maka memuji-muji Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Taqririyah. Baca Barzanji, baca Deba. Barzanji karangannya Syekh Ja'far Al-Barzanji, orang Madinah, turunan Turki. Kalau Deba orang Yaman. Orang Yaman ya, ada ulama Yaman ada Deba. Orang Yaman. Ya, Pak, orang Yaman kan pinter ngarang selawatan, rawatib, debat. Pun.
Jadi memuji-muji Rasulullah, membaca Barzanji, membaca Deba, sunnah apa bid'ah? Sunnah. Pinter. Aku tak ngomong goblok kayak Gus Miftah kembali. Setelah itu, setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan Qasidatul Burdah. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Beberapa sahabat memuji Rasulullah, Hasan bin Thabit, Sofyan bin Abi Thalib, dan lain-lain lah. Tapi yang terkenal di Malang, Bu apal boran jenengan, Burdah yang dikarang oleh Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Beliau orang Iskandaria, murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi murid dari Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Syekh Abdul Salam bin Masis. Abdul Salam murid dari Syu'aib Abu Madyan Al-Ghawth. Cuma wali besar ini. Syekh Al-Busiri suatu ketika sakit stroke 1 bulan. Gak iso tangi, gak iso melaku. Mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Percaya mboten? Ya Allah, mimpi itu mubasyirah. Minal basyirat, mimpi itu. Bahkan ada yang mengatakan mimpi itu lebih valid daripada mantek Yunani. Ada yang berkata begitu. Mimpinya orang soleh ya. Mimpinya orang soleh. Ya sadiqah. Bukan adghatu ahlam, bukan kembangnya tidur, bukan, tapi apa? Ru'ya shadiqah. Bukan hadithun nafs, bisikannya hawa nafsu jadi mimpi, bukan. Namanya ru'ya shadiqah. Jumpa Rasulullah, beliau matur, ya Rasulullah, kula badhe izinkan saya akan menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau. Ya silahkan, silahkan. Seminggu jumpa lagi, ngimpi lagi. Sudah selesai Rasulullah. Selesai. Coba dibaca. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul jadi tersenyum. Wa masaha jasadahu, musap-musap badannya. Fata'affa fauran. Besoknya sembuh, bisa lari, bisa jalan, bisa lari. Percaya mboten? Percaya mboten? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Yang percaya min ahli syafaati Rasulullah, yang enggak percaya mahrumun anha abadan. Yang orang percaya mau sudah dapat syafaat, orang percaya kok. Amin tadzakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barku fi dhulma'i min idhami. Famali ainaika in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa mutarimi laulal hawa lam turid dam'an ala talali wala arikta lidhikil bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat fihi alaika udulud dam'i was saqami. Ro'i Suriah harus hafal tuh. Ngundang Ro'i Suriah baca maulid, jangan disediani bukunya biar hafal-hafalan. Kalau nggak hafal, oh jadi amplopin. Barzanji, Burdah, Manaqib Syabdul Qadir Jilani, jangan sediakan, jangan. Surah hafal-hafalan. Talqin, khutbah Jum'ah, itu buku mimbar masjid, buang buku khutbah itu. Kalau Ro'i Suriah khutbahnya masih baca, podo kalau SAG, oh jadi mana? Kenapa? Karena saya kok ekstrim, kenapa? Karena madaih nabawiyah, Manaqib Syabdul Qadir Al-Jilani dan talqin, tahlil milik kita. Miliknya siapa? Maka kita harus menghafalkan. Kalau bukan kita, siapa nggak ngapalkan? Wah, habis suruh ngapalin. Kita yang harus hafalin. Uang itu milik kita, punya kepunyaan kita. Paham boten? Kalau nggak ada yang hafal, iso hilang itu. Dari peredaran iso hilang atau dirubah-rubah. Berarti Quran gak dihafal bisa berubah nanti. Itu. Amin tadzakuri jiranim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam, atau engkau sedang ingat suatu hari panas angin bertiup kencang di dusun Kadhimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di dusun Idham? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa hatimu resah? Pasti engkau sedang mabok cinta.
Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar. Saya lagi mabuk cinta, lagi kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis terus? Siapa? Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wes kurang apa? Da'a ilallahi fa'al mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut Sayyidul Insi wal Jin Sayyidud Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan, yang selalu kita harapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi problem besar, muskilah besar, musibah besar, maka tidak ada harapan kecuali mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Jawab percaya mboten? Yang percaya insyaallah pasti min ahli syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumun anha, gak akan dapat. Nggak percaya mau soleh, nggak percaya. Suatu ketika satu suku, satu kecamatan nggak mana, ada satu suku namanya suku Mudor. Apa namanya? Ketua sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Semua satu suku itu menghina Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin, dukun. Rasulullah nyupatani, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung. Betul, suku Mudor pitung tahun gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, krisis pangan, kelaparan. 7 tahun datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya misuh-misuh yang Cimaki, sekarang kesini mau ngebom apa? Ada apa kamu kesini? Ada apa kamu sekarang kesini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi litatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handalil 'ami wal ilhizil fasli. Wa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wal akharil fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Rasul mendengarkan saja. Ada apa kamu kesini? Atainaka litarhamana, kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat kepada Rasulullah, gak dilarang tuh, gak dilarang. Nabi nggak mengatakan, oh John jauh rahmat kalau aku musyrik, kalau rahmat sama Allah, oh kalau aku musyrik. Enggak tuh, enggak. Nabi mendengarkan. Kami datang kepada agar engkau merahmati kami. Kami mengadu 7 tahun gak ada gandum. Gadis-gadis pecah bibirnya. Ibu yang sedang menyusui ditinggal anaknya, kan tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handor. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Fa antal dunyana wa antal dinina. Engkau
andalan kami urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun, engkau kami harapkan pertolongan syafaatnya. Rasul enggak melarang, ojo njaluk tulung karo aku. Kalau njaluk tulung karo Gusti Allah, karo aku musyrik, boten niku. Malah Rasul mendoakan, Allahumma asqihim ghaitsan mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la hadmin wa la halakin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan barokah, bukan hujan bawa malpetaka, longsor atau banjir. Oh, mereka masih di sini, di sana di Mudhar sana hujan besar. Percaya mboten? Rasulullah bisa syafaati. Ada yang tanya pada saya, itu kalau jongeng gitu dari mana sih? Dari buku tarikh saya dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh baca apa? Khulasatu Nuril, yang nggak ada pinter. Kalau mau baca ngerti dongeng seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir, 13 jilid, Tarikhul Umami wal Muluk Ja'far Ibnu At-Tabari, 10 jilid. Membacanya terjemahan Khulasatu Nuril Yaqin. Malum SAG, malum apa? Kecuali SAG kalau mondok, itu hebat tuh. Dokter mondok tang apa namanya? Ini namanya apa? Sabilur Rasyad. Sabilur Rasyad. Gasek apa? Gasek. Itu insyaallah itu. Nah, kalau hanya mengandalkan resmi sekolah, ya Allah, terjemahan. Khutbah moco. Sombong sak pole. Jadi jelas minta tolong mengharapkan syafaat Rasulullah, musyrik, bid'ah apa sunnah? Sunnah apa? Yang keras lah, sunnah apa? Maka kita yang percaya pada sunnah 3 macam itu, qauliyah, fi'liyah, takriyah, namanya ahlus sunnah. Belum aja belum. Belum. Paham nggih? Iki gampangan mon gampangan iki. Nah, Rasulullah meninggalkan sunnah 3 macam. Kemudian Rasul meninggalkan murid-muridnya, sahabatnya. Muridnya banyak apa sedikit? Banyak. Bahasa Arab jamaah, bahasa Arab banyak itu, jamaah. Maka kalimatul haq, mauqiful haq, qararul haq ada pada jamaah, betul, setelah wafat. Jamaatus sahabat. Dipegang oleh siapa? Kebenaran, ucapan, tindakan, keputusan, kebenaran dipegang oleh jamaatus sahabat. Paham betul? Ketika masih Rasul hidup, 1 orang pegang kebenaran. Setelah beliau wafat, muridnya, jamaah sahabatnya. Contoh. Rasulullah ketika masih hidup tidak perintah Quran ditulis, enggak ada perintah. Turun wahyu, sahabat apal. Kalau santri gasek no. Turun wahyu, sahabat semua hafal Quran. Tidak perintah ditulis. Tidak ada sahabat yang nulis, nggak ada yang lengkap. Tidak satu pun sahabat punya tulisan Quran 30 juz, nggak ada. Ada sahabat punya tulisan surat Baqarah dan Ali Imran, ada yang punya surat Yasin dan Kahfi, itu nggak ada sempurna. Nah, kenapa? Karena hafal semua. Lah kalau orang hafal butuh tulisan betul. Jadi kan hafal kulhu, hafal falak, Anas, butuh tulisan betul. Boten. Lah sahabat hafal Quran, boten butuh tulisan. Setelah Khalifah Abu Bakar, umat Islam semakin bertambah, beliau mendapatkan illumination. Ya, bisikan dari Allah lah, ilham. Ini nggak mungkin semua umat Islam hafal Quran, nggak mungkin. Wong Malang hafal Quran kami nggak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Sayyidina Umar pun ragu-ragu waktu itu. Apa kita akan melakukan sesuatu yang tidak diperintah Rasulullah? Iya, saya tanggung jawab Umar. Maka dibentuklah tim penulis Al-Qur'an Kutabil Wahyi, 10 orang. Ketuanya namanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al-As, Sayyidina Ali, anggota itu penulis Quran. Nah, ditulis. Jadi dibagi-bagikan ke kota-kota, Kufah, Basrah, Mekah, Damaskus, Baghdad. Nah, zaman Sayyidina Utsman, jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, satu kota di kota yang lain membaca Qurannya bertabrakan, bertentangan. Ada yang menganggap Wadduha dengan Al-Masrah satu surat,
Ada yang menganggap surat Falak dengan An-Nas satu surat. Ada yang tidak menganggap mansukh, gak ada naskah itu, gak ada ayat rojam masih dibaca. Walhasil bertentangan, walhasil. Maka Sayyidina Utsman memutuskan Quran mushaf ditarik semua, tarik. Dari Kufah, Basra, Baghdad, Damaskus, tarik. Dikumpulkan di Madinah lagi, tulis ulang. Setelah ditulis ulang, yang lain bakar. Maka mushaf yang resmi namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Sampai sekarang itu mushaf Utsmani itu. Jangan dikira mushaf Pak Utsman dodol baso alun-alun. Sayyidina Utsman. Sekarang pertanyaannya. Sayyidina Abu Bakar memutuskan Quran ditulis, padahal dia diperintah Rasulullah. Sayyidina Utsman lebih jelas lagi perintahnya. Benar apa salah? Yakin? Jadi kita ikut jama'atus sahabah. Benar apa salah? Kalau yang menganggap kita harus kembali pada Rasulullah, kalau nggak dilakukan jangan kita adakan. Bid'ah itu. Kamu jangan baca Quran. Hafal, ayo hafal. Kalau baca tulisan Quran mushaf ini, bid'ah ini. Ayo kamu hafal. Jangan kata nggih. Kamu kata bid'ah. Kalau mau nggak bid'ah, sunnah. Ayo kamu hafal. Jangan baca mushaf. Paham betul? Contoh lagi. Zaman Rasulullah masih hidup, sholat taraweh berjamaah 8 rakaat. Dan nyusewu tidak setiap malam. Nyusewu niki. Tidak setiap malam Rasulullah ngimami taraweh boten, belum setiap malam boten. Kenapa? Khawatir taraweh menjadi wajib. Wong malam ora kuat bakal jadi wajib ora kuat. Wong 5 waktu kan bolong-bolong. Saking sayang pada umatnya. Rasulullah 8 rakaat, kondur masuk kamar, nambahi dewe qiyamul lail sampai kenyang-kenyangnya, sampai sepuas-puasnya. Lah sahabat yang ditinggal di masjid macam-macam. Modelnya wong Malang kok. Rasulullah pulang gitu, jenengan modelan. Ada yang nambahi dewe 50 rakaat, ada 100 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Baru pulang dari masjid. Walhasil tarawih macam-macam. Enggak sama. Ketika Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat. Keputusan siapa? Sayyidina Umar. Benar apa salah? Jadi keputusan qararul haq dari jamaah sahabat itu membawa kebenaran, ajaran kebenaran. Paham boten? Jadi kita tarawih 20 tidak bid'ah, bukan bid'ah, tapi termasuk sunnah. Pinter. Paham boten? Boten goblokan, kok bisa goblok. Jadi kan tarawih pintar 10 apa 20? 28 ya monggo, 20 ya monggo. Ora tarawih ya wis ora apa-apa. Potongannya males-males gitu potongannya. 20 ikut Sayyidina Umar, keputusan Umar. Membawa kebenaran karena jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kalau kita ikut jamaah Rasulullah berarti kita wal jamaah. Apa? Jadi kita ikut sunnatul Rasul yang 3 tadi, ahlus sun. Kita ikut keputusan atau perilaku atau perkataan daun-daunnya sahabat wal. Jadi kita namanya ahlus sunnah wal. Ngoten, paham betul? Ya ampun. Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, tulisannya udah diwaca. Saya punya di rumah fotokopinya. Gak usah baca saya. Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, zai, podo. Orang titiknya. Bukan saya baca, nggak ada fotokopinya. Tapi sahabat apal, orang butuh tulisan. Sahabat apal. Setelah umat Islam berkembang, wah ini tulisan Quran harus disempurnakan ini. Maka ada seorang tabi'in, murid daripada Imam Sayyidina Ali, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Beliaulah wadi'un nuqat alal huruf, yang bikin titik membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik siji ngisor, ta 2 di atas, ta 3 di atas, jim 1 di tengah, hak non titik, kok di atas. Siapa yang bikin namanya? Tahun 59 Hijriah. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Ya mulai terang baca Quran, mulai gampang orang titik kayak. Tapi masih banyak orang kesulitan setelah orang ajam masuk Islam. Maka ada orang namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Yang keras ya. Dari kota Farahid, Afghanistan, bukan dari Yaman.
Abul Asad Du'ali bukan dari Yaman sama. Menyempurnakan tulisan Arab apa? Menggagas syakal, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau wafat tahun 175 Hijriah. Paham boten? Wis ono harokat, wis ono titik. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, alhamdulillah bil ngalamin. Innallaha wasingun ngalim. Kiai Sangid ngakih. Betul, kiainya itu kiainya loh. Bukan orang awam, bukan. Kiainya. Ini monggo Kiai Sangid, monggo Kiai Sangid. Kiainya itu. Maka ada seorang ulama besar menggagas ilmu metode tajwid tilawatil Quran. Apa? Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, bukan orang Yaman. Tahun 224 bikin ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, biguna bigal hunna, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, majaiz, matobi'i. Siapa yang bikin nama siapa? Siapa namanya? Ini akal ampas kelapa ini, akal ampas kelapa ini. Yang cerdas, yang cerdas. Harus cerdas. Pun. Jadi berjasa besar ulama itu berjasa besar, bikin titik, bikin harokat, bikin ilmu tajwid. Baru baca Quran gampang sampai sekarang. Ya Allah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi. Quran itu unik dari sisi zahir, mushaf hadis anyar. Oh, dicetak Surabaya tahun piro, tahun 2001 2010 lah. Anyar betul dicetak di Surabaya, anyar betul. Dicetak di Madinah, anyar kan. Tapi Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Dari Quran ini ya hadis ya qadim. Paham betul? Mushafnya hadis apa qadim? Hadis. Kertasnya anyar, tintanya anyar, sing kerjain menungso wong Surabaya, wong Madinah, percarakan Madinah. Hadis. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatul kalam, sifatul dzatul qadimah, maka Quran adalah qadimah. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Sifatul dzat kang duwe sifat qadim. Paham mboten? Ini di pesan ngaji ilmu kalam nih. Yang saya sayangkan pesantren itu tidak serius ngaji ilmu kalam itu. Yang serius nahwu. Mau nahwu ngulik sampai fikih, waduh sampai ngulik. Ya penting. Tapi bukan hanya itu dong. Ilmu kalam harus dikaji. Usul fikih, ilmu mantik. Orang yang tidak bisa ilmu mantik, kata Imam Ghazali, tidak dipercaya ilmunya. La thiqata bi ilmih. Yang enggak paham ilmu mantik. Imam Ghazali nanti saya terangkan di belakang. Ini dulu. Jadi Quran itu ya qadim, ya hadis. Apa? Dan Quran mukjizat bersama kita selama-lamanya. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya ajaib, bisa gepuk laut merah jadi jalan tol, bisa gepuk batu keluar sumber air 12, bisa dibanting jadi ular. Ajaib betul. Masih onora, masih betul wonten. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang sudah mati. Hebat Nabi Isa, masih wonten betul. Nabi Ibrahim dibakar gak mempan, dan seterusnya para nabi dua mukjizat lah. Tapi hilang mukjizah Nabi Muhammad, mukjizah khalidah abadiyah wa huwal Qur'an. Damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Barang siapa baca Quran, insyaallah hatinya tenang. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Kalau ente takut neraka, baca Quran. Itu berarti ente sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari radha atfatana roladha min wardiha syabimi. Ngaji tenan. Daripada bahas politik lah. Ijazah palsu, tora palsu, mbos, ora pel-pelan. Mau palsu.
Gak enten-enten. Wes ngaji mon nggih. Daripada politik itu bagian Pak Halim, mana Pak Halimnya? Pak politik bagian Pak Halim itu. Presiden Konoha. Ya Allah. Kalau kamu baca Quran itu artinya kamu sedang memadamkan, mematikan api neraka. Maka ayo yang rajin baca Quran nggih. Setiap kita baca Quran, api neraka padam. Baca lagi, padam lagi. Insya Allah kita selamat dari api neraka. Percaya silahkan, gak apa-apa. Saya percaya kalau saya paham betul. Nah, itu mukjizat Al-Qur'an. Dan Quran menegaskan bahwa laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Kalau jadi judul satu disertasi ini, Islam bukan hanya akidah dan syariah. Islam akidah dan syariah, Islam agama ilmu peradaban, Islam agama kesejahteraan dan kemanusiaan, agama kemajuan. Maka dulu ketika Islam jaya, waktu masih bangsa Arab senangnya perang. Maka Islam tersebar tuh karena barokah orang Arab. Nomaden mudah sekali pindah. Tahun 35 Hijriah sudah sampai Cina. Berkat dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim. Asia Tengah dipimpin oleh Qutam Ibn Abbas yang menyebarkan Islam itu, orang Arab nih. Sampai Uqbah bin Nafi sampai Maroko, Tariq bin Ziyad sampai Spanyol. Nah, setelah itu datang Bani Abbasiyah, tidak melakukan ekspansi tapi mengisi peradaban, membangun kemajuan di dalam Islam itu sendiri, bukan hanya melebarkan wilayah, tidak. Bani Abbasiyah waktu yang melebarkan wilayah itu Bani Umayyah itu, paham betul? Kalau tahu mau sejarah, kalau tahu mau sejarah, ini kiai-kiai juga nggak pernah baca sejarah kayak di pesantren tuh. Yang dibaca selalu apa? Mujibatul husni arba'atun wajibiyatus papat iltiqaul khitanan wa illam yunzila. Ketika barang loro ketemu senajan orang muncrat opom ieu kok bola-bali, ya Allah. Sejarah nggak pernah tahu kiai-kiai ini, kebanyakan. Nah, ketika Bani Abbasiyah baru dibangun peradaban, bukan lagi memperluas ilmu wilayah Islam, tidak. Maka lahirlah beberapa ulama. Pertama ada tafsir 10 jilid. Sayyidina Ibnu Abbas bikin tafsir tapi kecil, beberapa ayat 2 jilid. Imam Hasan Basri juga bikin tafsir tapi sedikit, cuma 2 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid. Orang mana itu? Orang Tabaristan, bukan orang tenang, saya sebut. Kenapa? Karena orang Persia peradabannya sudah maju. Semua orang Persia itu, orang Persia sudah peradabannya maju ribuan tahun, tinggal masuk Islam, bahasa Arab. Waktu itu bahasa yang keren, seperti sekarang bahasa Inggris. Kalau mau dianggap orang bahasa Arab waktu itu ya, administrasi negara bahasa Arab, diskusi bahasa Arab, ya bahasa yang resmi bahasa Arab waktu itu. Maka orang Ajam, orang Persia semua bahasa Arab. Seperti sekarang bahasa Inggris seperti sekarang. Banyak orang Ajam membutuhkan bahasa Arab yang benar. Maka ada seorang imam menggagas, ngarang, bukan mensyarahi, bukan mengelaborasi, bukan kolaborasi, bukan, tapi ngarang ilmu nahwu, ilmu grammar. Bukan orang Arab, namanya Amr bin Kumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Bukan orang Arab, sing ngarang grammar bahasa Arab. Coba aja betul, heran betul ibu. Yang menciptakan, menggagas grammar bahasa Arab, mubtada marfu, khobar marfu, ismu kana marfu, khobaru inna marfu, mubtada khobar fa'il maf'ul bih maf'ul lah, hal tamyiz. Bukan orang Arab. Orang Arab nggak ngerti itu apa itu tamyiz, apa itu hal. Orang Arab nggak ngerti itu. Apa itu mubtada khobar? Betul ngerti orang Arab. Yang ngerti setelah ada Imam Sibaweh. Paham boten? Malah sampai sing menggagas ilmu kesusastraan Arab, ilmu balaghah, dilihat dari 3 sisi. 1, konten Al-Quran, namanya ilmu ma'ani. Quran tidak ada omong kosong, setiap kalimat mengandung makna. Gimana cara memahaminya? Yang kedua, bagaimana Quran menjelaskan sesuatu, sangat gampang, sangat gamblang, namanya ilmu bayan. Dan struktur bahasanya sangat indah, namanya ilmu badi', kinayah, isti'arah, majaz. 3 ilmu namanya ilmu balaghah. Sing gawe dudu wong Arab, namanya Amr bin
Amr bin Ubaid yang bikin ilmu balaghah. Masya Allah, ajib lah. Itu mujizat agama Islam, itu mujizatnya. Mufassir pertama besar Tobari, orang Tobaristan. Sing gawe nahwu Imam Sibawayh, sing gawe apa? Tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam, sing gawe balaghah Amr bin Ubaid. Ini ilmu agama ini. Allah. Belum ilmu yang lain. Matematik Jabir bin Hayyan, kedokteran Abu Bakar Ar-Razi. Orang Arab, bukan Ar-Razi dari Roy, kota Roy. Ahmad bin Majid penggagas kompas pandom, buatlah alat navigasi. Abdul bin Hawqal meneliti ruang angkasa. Abdul bin Nafis meneliti peredaran darah tubuh manusia. Organ Al-Farabi. Kacamata Hasan bin Haytham. Pertama kali orang gaya kacamata Hasan bin Haytham. Ibnu Sina, dokter, filosof, pemikir. Ya, bukan orang Arab, bukan orang yang mengumpulkan hadis orang Arab. Ada Arab satu, Imam Muslim Arab, Imam Muslim. Yang lainnya bukan orang Arab. Muslim bukan orang Yaman, tapi Arab. Yang lainnya Bukhari, Muslim Arab ya, Bukhari dari Uzbekistan, Muslim Arab, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, bukan orang Arab. Itu yang mengumpulkan hadis. Taruh hadis kemana-mana, merantau mengumpul hadis, mencatat, menjadilah standar sumber tafsir Islam. Kedua ada hadis sahih. Ya sih ngumpulkan hadis sahih, bukan orang Arab. Saya itu. Imam Bukhari orang Uzbekistan. Malah yang menemukan kuburannya siapa? Bung Karno. Bung Karno mau ke Soviet. Presiden siapa? Presiden siapa? Ya presiden waktu itu ya. Nah, saya mau ke Soviet asalkan saya ingin ziarah ke kubur Imam Bukhari. Pada Soviet punya kepalanya mana itu, di mana adanya itu? Dicari ketemu di Uzbekistan. Kemudian Bung Karno ke sana dan dibangun. Sampai sekarang bagus sudah. Mereka sudah bebas sekarang. Ya Allah. Jadi para ulama kebanyakan bukan orang Arab. Abu Hanifah, Imam Hanafi, mujtahid pertama bukan orang Arab. Imam Razi, Muhammad bin Umar Fakhr Razi, orang Rai. Imam Ghazali, orang Tus Khurasan. Gurunya Imam Haromen juga Khurasan. Imam Baqillani orang Nisabur. Paham betul? Mana orang Arab mana? Kita cari orang Arab. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Asy'ari. Arab itu Arab. Asy'ari dari Basrah, turun Abu Musa Asy'ari. Imam Syafi'i, bukan Habib bukan. Tapi dari Palestina, tapi orang Arab. Dari Bani Abdul Muthalib, tapi enggak nyambung ke Rasulullah, enggak. Ya enggak ngaku. Rasulullah enggak ngaku. Dia mengatakan Al-Muttalibi, turunan Abdul Muthalib. Turunan sama dengan kakeknya Kanjeng Nabi, tapi buat lewat Kanjeng Nabi mboten. Beliau namanya Muhammad bin Idris Al-Muttalibi. Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Yazid bin Abdul Muttalib. Ibnu Syafi'i itu yang gagas ilmu usul fikih. Abu Hanifah mujtahid pertama. Hasan Basri Sayyidut Tabi'in, bukan orang Arab. Bapaknya namanya Syekh Yasar, agamanya Majusi, ketangkep di Gor Madinah jadi tahanan perang, masuk Islam, punya anak Hasan. Imam Ma'ad Al-Kalhi tadinya orang Kristen, jadi waliullah, punya murid Siras Ceketi. Nah, Siras Ceketi punya murid Abdul Qasim Muhammad Al-Junaidi Al-Baghdadi. Berarti bukan orang Al-Baghdadi, orang Baghdad. Dari Nahawan, dari Ajam juga, bukan orang Arab. Al-Junaidi, Imam Ghazali Haromen Syihristani, Imam Sanusi orang Mesir, Imam Bajuri Ad-Darsuki orang Mesir, Laith bin Sa'ad orang Mesir. Ya. Maka jadi orang Arab jangan sombong. Yang mengembangkan peradaban Islam kebanyakan bukan orang itu. Jadi Islam sebagai agama ilmu pengetahuan waktu itu dibangun oleh para ulama yang kebanyakan bukan orang Arab. Yang kedua, Islam membawa kemajuan, kesejahteraan. Hadarah namanya, hadarah. Dorongan di Al-Quran agar kita membangun kehidupan di muka bumi ini. Jangan diam, ayo. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Allah telah menyiapkan bumi ini dengan mudah dikelola, dalul, mudah dikelola, mudah diberdayakan. Ayo, famshu fi manakibiha. Kamu kerja keras, bergerak, makan itu rezeki dari Allah, wa kulu mir rizqi. Nah, ada lagi ayat yang walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam ini aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh-soleh. Ternyata yang soleh-soleh melarat-melarat.
Solikin Sukardi lah Delmanan Kin Sugih Prayogo Pangestu duitnya 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono Sindoroko Jarum duitnya 150 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim 600 triliun. Nomor 6 wong Islam. Nomor 6 Khairul Tanjung. Nomor 6. Nomor 39 wong Islam Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam 40 Haji Muhammad Bayu yang punya tas Bluebird. Saya cari wong Enu Malang betul wonten insyaallah. Ya, belum selesai. belum. Malah Quran warning Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Artinya kamu harus kaya sehingga bisa mewarisi harta kepada anak cucu. Jangan sampai anak sampean sampai wafat meninggal dunia ting kleler mboten mangan mboten gak ada omah melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo ngomong. Kaya itu melarat sampean dosa sampean. Pinter bodoh jelas. Ayat tadabbur, ayat tafakkur, ayat tafakuh, ayat ta'akul itu semua mendorong kita agar pintar itu. Afala taqilun, afala tafqahun, afala tafakkarun. Mendorong kita agar pintar. Pintar wajib, bodoh dosa. Pintar bodoh kaya melarat. Kiai harus keren. Kiai harus minimal mobilnya niku kayak kiai Iran, Tunis, Maroko, niku mobilnya Plymouth, Cadillac, Caprice, Audi. Orang kayak Kiai Malang paling Luxio. Jernek ya Allah. Supaya kiai mobilnya lebih apik dari Bang Bupati. Bupati segen, mobilnya kiai lebih bagus. Paham betul? Sepatunya Hermes itu loh. Sepatunya bupati paling piro lah, kita Hermes 20 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Jasnya Dormil 13 juta semeter. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior 7 juta. Tasnya apa? Gucci 75 juta. Jangan kiai bawa tas ke sana kemari ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Malang. Ya Allah, tasnya kiai cap Musyawarah Majelis Ulama. Minyak wangi nih Jo Malone 3,5 juta, Bulgari 5 juta, Louis Vuitton 7 juta. Itu minyak wangi. Sampean misik ya Allah. Ayo tunjukkan kita lebih kaya daripada bupati, daripada gubernur. Ayo nanti kita mukanya dengak gini, boten dingkluk boten. Mobil, sepatu, jas, kacamata, pulpennya Montblanc 15 juta. Ayo lebih bagus dari pejabat. Siap? Kapan? Satu lagi, Islam agama tamadun, agama yang memimpin masyarakat, mendorong kita jadi pemimpin. Kanjeng Nabi jadi pemimpin, Abu Bakar jadi pemimpin, Umar jadi pemimpin, Ali jadi pemimpin Islam semuanya untuk menjaga agama dan masyarakat. Ya Allah, Quran malah menetapkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, harus di atas. Wa antumul a'laun, harus menang. In kuntum ini kalau kamu benar-benar beriman. Jadi menang itu wajib, kalah yang keras. Menang itu kalah. Awas masuk Indonesia. Ini kita angklet bojo ayu ini wajib. Ayo. Semua bisa kita bangun dengan himmah dan azimah. Apa namanya? Dan azimah. Himmah datangnya dari nafsu ghadabiyah. Saya harus menang. Namanya himmah namanya. Nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia, namanya himmah. Saya tidak mau kalah, harus menang. Namanya apa? Santri Sabil Rasyad harus himmahnya besar. Harus himmahnya besar. Orang paling besar himmahnya siapa? Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi,
Nabi Muhammad orang himmanya besar, ditakut-takutin, diancam mau dibunuh oleh Abu Jahal. Jawab wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, saya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Orang himanya besar tuh. Jenengan ngoten mboten himaen? Orang jawab ya. Jenengan ngoten mboten? Begitu pula azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kebesaran, kemenangan, kemuliaan harus kita raih dengan azimah. Pak Hasyim Asy'ari bikin NU harus besar. Besar enggak NU? Bung Karno, Indonesia harus merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang. Berhasil enggak? Punya apa? Punya apa? Punya duit, punya nuklir. Enggak, punya apa? Himmah dan azimah. Paham betul? Sayyidina Utsman jadi sahabat yang kaya raya, pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Beliau azimah kuat, kaya dan loman, kaya dan dermawan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang Baghdad, suatu ketika ziarah datang Imam Syafi'i. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali ziarah kubur. SAG orang ziarah kubur, masya Allah. SAG. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ziarah kubur. Datang kuburannya Imam Syafi'i ke Mesir. Berangkat dari Baghdad ke Mesir, ziarah kubur Imam. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburan Syafi'i. Di situ ada Imam Ibnu Hajar Asqalani, sebelahnya Syafi'i. Abu Zain Al-Ansari yang ngarang Fathul Wahhab. Ada Imam Waqi', Imam Jarrah, gurunya Syafi'i, gurunya. Ya, imam yang lain ada kompleks itulah. Dusun Fustat, namanya dusun apa? Fustat. Masyarakat dusun Fustat melarat, orang podo ndemah. Maka Imam Syekh Abdul Qadir Jalani segera membeli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali, sugih, loman. Panjenengan wali duduk, sugih ora, loman boten. Gunanya apa? Orang-orang kabeh orang. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ini Habib tenan nih. Ini Habib tenan nih. Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Mekah, pun wafat tahun 2006. Waktu saya di sana santrinya 700. Putra Mbah Mun, santriku mondoke. Terus Najih, putra Kesatuan Al-Jainangun di situ mondoke. Santri 700 ditanggung. Gratis, mulanya gratis. Dahar, kebutuhan, pakaian, kitab ditanggung oleh kiai ini. Sakit diobatin, pulang kasih tiket. Sayyid Muhammad itu Habib, alim, sugi, loman, boten jalur-jalur malah boten. Paham boten? Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan, Allah yarhamu. Ya Allah, dilarang ngajar Masjidil Haram oleh pemerintah karena dia selalu nyerang Wahabi. Pernah diskusi dengan Bin Baz kalah. Kemudian diskusinya ditulis dalam judul apa? Mafahim yang bagian atau sahih. Itu hasil diskusi dengan Bin Baz kalah. Dan Muhammad bin Ali Al-Maliki. Habib, alim, loman, buatan jalur-jalur buatan. Malah santri 700 tidak ditanggung, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Sayyid Muhammad itu. Kenapa? Ya kaya. Di Mesir punya hotel Al-Husain, punya percetakan kitab. Di Maroko juga punya usaha beliau dengan Raja Hasan dan sama-sama Habibnya lah. Habibnya dengan Raja Maroko. Walhasil kita kalau kaya banyak berbuat, banyak bisa berbuat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Misalnya niki apa maneh DPR atau bupati, ketua NU gitu, kudu karo duit. Paham kan? Pengen menang jadi ketua NU, kudu duit. Sing ora ndek duit, pinter kaya apa? Cerdas kaya apa? Masa mboten bakal menang. Mboten bakal menang. Jadi wong Cirebon masa menang, mboten bakal menang. Tekan duit sudah. Kategoritan enggak laku. Padahal di pesantren diajarkan 2 syair. Saya dulu ngaji, tapi sayang yang ngajar itu nggak paham. Ya saya juga nggak paham, yang ngajar nggak paham. Sekarang saya paham. Zaidut tawilul abiyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadihi maqulatun asrun sawa
Kiai ini ngajar ngeten, Zaidun utawi Zaid iku atul wong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Malik, fi baitin nang jero omahe, bil amsi wingi kana mutaki tongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahum bengkok akan sapa Zaid ing golok, faltawa mongko dadi bengkok apa golok. Paham betul? Ternyata setelah saya paham, itu sangat penting. Zaidun esensi, At-Tawil quantity, Al-Abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi price, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ini jenengan pada milik ketua NU. Lihat siapa dia. Itu objektif. Jangan hanya karena anak kiai atau enggak. Lihat. Namanya esensi namanya. Lihat quantity, posternya lah. Tinggi besar atau gimana, kulitnya seperti apa. Dan kualitasnya, kapabilitasnya, kapasitasnya. Al-Abyad dari quality. Kita tahu relasinya bagaimana dengan orang lain. Dia punya relasi nggak dengan orang lain? Seperti apa? Baik apa enggak dia dengan orang lain? Seperti apa? Kapan dia sekolah? Kapan dia mondok? Di mana? Mondoknya di mana? Belajarnya lah. S3-nya di mana kalau S3 ya? Dan posisi sekarang gimana? Posisi sekarang jadi apa? Punya kekuatan apa dia? Itu golok tadi. Jahitnya kalau golok ternyata punya kekuatan. Dan si calon ketua NU ini punya kekuatan apa? Oh, punya kekuatan ini, bansos di belakangnya, Pak Ganusa di belakang misalkan. Dengan kekuatan itu apa aksinya? Apa aksinya? Kemudian setelah aksi, apa reaksinya? Itu cara menilai seseorang agar objektif. Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Piye hubungannya karo wong? Posisi seperti apa? Apa kekuatannya? Aksinya apa? Reaksinya apa? Paham boten? Tapi embuh seorang kanggo duit saya duit saya. Kayak dia ketua ini kudu duit saya iki. Seorang kanggo siapa kuantila kuali itu kan seorang kanggo wis. Paham boten? Ya Allah. Itu di pesantren diajarkan itu. Belum lagi kias, analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ari, iqna'i. Burhani, kias fakta. Coba. Narkoba, hal haram. Kau berani mengharamkan? Di Quran ada? Ada Quran ada? Inna sabu wonten ayat kono. Hadis wonten. Dawa Imam Syafi'i, Hambali, Malik, Hanafi wonten. Aku berani mengharamkan. Pakai kias. Pakai apa? Kias burhani. Hadza muskirun, ini barang jelas memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan berarti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Wa hadza haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Paham boten? Kiai harus pinter gini kiai ini. Maka di Munas itu para kiai yang bunyi di Munas itu berarti pinter itu. Cuma orang pinter. Bukan kalau tawaduk bukannya kan orang pinter selamat. Yang Munas harus terus bicara terus, itu pinter itu. Gus Baha contohnya, Kiai Fiddin Muhajir, contoh Kiai Isom Lampung, Kiai Ma'ruf Amin selalu menjawab pertanyaan. 15 pertanyaan masuk Munas NU 2 hari selesai. Menggunakan apa? Kias. Paham betul? Menggunakan kias. Tanpa kias gak bisa. 2 tahun harus jawab tuh masalah. Hukumnya Jumatan yang kantor, hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya saham, hukumnya apa kripto, hukumnya macam-macam. Keluarga berencana. Walhasil masalah-masalah yang waqi'iyah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dijawab oleh kiai 2 hari selesai. Menggunakan apa? Kias. Maka dengan adanya metode ijma' dan kias, lahirlah ilmu fikih. Apa? Ilmu fikih. Jadi dasar tafsir itu 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma' dan kias. Ijma'ul ulama, kias. 2 ini ada metode akliyah, bayan akli, metode rasional. Dengan adanya metode ijma' dan kias, lahirlah ilmu fikih. Paling kecil Sapinah, rodo dur Fathul Qorib, dur mana Fathul Mu'in, dur mana Fathul Wahab, dur mana Muhadzab karena Imam Syairozi, dur mana Majmu' 40 jilid karena Imam Nawawi, dur mana 40 jilid Al-Mahalli. Itu produk dari ijma' dan kias. Mana yang paling banyak? Yang paling banyak kias, ijma' sedikit.
Paham mboten? Maka di pesantren diajarkan metode itu dengan memahami ilmu mantik dan usulul fiqh dengan teologi ilmu kalam, kategori tren. Paham mboten? Jangan hanya fikihnya, fikih gampang. Haram, halal, makruh, sunnah gampang itu sih. Baca tok iso. Kira otaknya cair gitu santri itu. Ya itu otaknya cair gitu. Yang mampu menguasai kias itu metode kias. Itulah Islam mendorong agar kita seperti itu. Tidak boleh kita kalah, gak boleh kita mundur, gak boleh kita bodoh, gak boleh kita melarat. Harus cerdas, kaya, menang. Goblok, dosa, melarat, kalah. Paham betul? Awas kalau masih kalah, awas kalau masih kalah. Semua itu, semuanya itu dalam rangka menjalankan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi merintah orang agar kerja keras. Sing tani pertanian ayo didorong, yang dagang-dagang ayo didorong. Oleh Rasulullah diberi motivasi, yang dagang ayo rajin, yang bertani ayo bertani yang rajin, yang kerja ayo kerja. Pernah Kanjeng Nabi nyekel tangan sahabat, tangannya kasar karena apa kapalnya namanya. Kanjeng Nabi ngangkat tangan sahabat, ini tangan lebih mulia daripada tangannya orang mati syahid. Karena ini membuktikan orang ini kerja keras untuk memberi nafkah anak istrinya dengan tangannya. Ya Allah, Kanjeng Nabi ngalem wong kerja keras tangannya kapalan luar biasa. Itu semua Kanjeng Nabi, dan tidak mau kalah, selalu menang. Selalu. Perang Badar menang, perang Uhud kalah, Ahzab menang, Fatu Makkah yang menang, perang Mu'tah menang. Cuma Nabi perangnya menang hanya sekali aja, perang Uhud kalah. Dan jenengan kalah terus ya Allah. 71 kalah, 77 kalah, 82 kalah, 87 kalah, 9 kemarin kalau pemenang kalah terus, dosa tok isine wis. Hal yang saya hormati, harus kita rebut kemenangan ini. Kita punya sarwatil istimaiyah, kapital sosial. Coba, Kiai Marzuki santrinya 5.000. Setiap 5.000 bocah siji duwe bapak dan ibu pirois. Santri Kiai Marzuki sekarang sewu. Dua ayah, dua ibu, berarti berapa? 3.000. Terus nikah, dua istri, pirois. 4.000, dua mertua, lanang mertua wadon, pinten? Wis piro ibu? 6.000. Dua kakak, dua adik, pirois. Itu kalau kita manage dengan baik, kekayaan yang luar biasa. Yang luar biasa. Namanya social capital. Yang orang lain gak punya itu. Ormas lain gak punya, hanya kita di NU yang punya itu. Saya setuju. Kaya raya kita ini. Sayang kita gagal atau belum bisa memanage kekayaan itu. Kedua, atrawatul hadari wa thaqafiyah. Kekayaan culture capital. Coba. Jenengan dari tahlil, saumama tahlil. Gimana ngene? Mimpin tahlil ngene. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Pahalanya semoga dihadiahkan untuk Rasulullah SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan para wali, para tabi'in, para ulama, dan ayah-ayah kita, orang tua kita, para muslim-muslimat. Marem boten, pengen jenengan niku sing marem ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ila ashabil kiram wa tabi'in insan wa ja'ala illa min masyari'il ardi magharibiha barriha wa bahriha jibal wa pada enggak ngerti apa